Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan terus dipermudah segala urusan, makin dilimpahkan rezekinya, dan tidak lupa kita berdoa semoga Allah melindungi kita semua dimanapun kita berada. Amin ya rabbal alamin. Memulai pantauan kita di sirkuit Mandalika kembali di hari ini ya, sudah mulai terlihat di sini untuk grandstand zona J yang sudah mulai dipasangkan single seat pada section yang kedua, yang mana barusan sempat terlihat atau sempat kita intip hampir setengah sudah mulai terpasang dari section yang kedua. Kemudian progres pada jalan provinsi juga semakin hari semakin menunjukkan hasil-hasil yang sangat cepat dan benar-benar dilakukan untuk mengejar target diselenggarakannya nanti MotoGP di 2022 ini. Kemudian di grandstand zona K yang merupakan premium grandstand pula ya, dari zona J, zona K ini sudah mulai terlihat untuk rangka bangku yang sudah terpasang. Tinggal satu section lagi di sebelah kiri ini menunggu scaffolding yang akan datang dan juga pemasangan pada single set. Dan di sini mulai terlihat ya sebuah unit alat atau sebuah unit kendaraan yang mengangkut prime code melintas di bagian service road sebelah luar di tikungan yang ke-16, dan pengerjaan pada tikungan yang ke-16 menuju 17, terutama di tikungan yang ke-17 terlihat sekali persiapan untuk melakukan pengaspalan ulang. Ya, lembaran dari membran atau semacam geotex yang berwarna putih untuk melindungi atau membatasi cairan aspal atau SMA, yaitu stand mastic aspal, yang mana sekarang sudah tahap persiapan untuk melakukan pengaspalan pada tikungan yang ke-17 dahulu. Nah, jadi membran ini dilakukan untuk menutupi bagian trek yang sudah aspalnya baik, kemudian bagian dari curve di kiri dan di kanan ditutupi seperti ini agar aspal nanti tidak perlu dibersihkan lagi di atas curve, karena curve kita tahu atau bagian verge kita sudah tahu dilakukan pengecatan yang sudah selesai. Ya, adapun pengaspalan pada top layer atau resurface lapisan aspal ulang di sini akan dilakukan setebal 4 cm, hampir sama dengan ketebalan aspal sebelumnya. Dan terlihat sejumlah paver yang standby siap mulai dijalankan di sini. Dua unit paver akan bekerja secara terus-menerus mulai dari tikungan yang ke-17 terus ke arah trek lurus, kemudian selanjutnya sampai menuju ke tikungan yang ke-5 yang mana sudah kita lihat pengikisan dan titik yang akan dilakukan pengaspalan ulang. Kita akan coba lanjutkan pantauan kita ke titik yang lain ya. Dari sini ketinggian seperti ini sudah terpantau grandstand pada sisi kanan dan area pedok juga, serta persiapan pada titik podium rencananya di sini ya teman-teman. Untuk podium sudah mulai disiapkan pada sisi race control yang merupakan pertanyaan dari teman-teman semua dari hari-hari sebelumnya, di manakah podiumnya. Maka podium akan sudah dipersiapkan di sini, persisnya di samping dari race control atau satu bangunan dengan pedok garasi di sirkuit Mandalika ini. Terpantau sekali untuk grandstand di sisi kanan trek lurus yang sudah terlihat hampir tuntas, baik itu yang ada di zona A dan zona B di depan kita. Lalu di depan ini merupakan VIP Village dengan grandstand yang berada di sisi luarnya juga terus dipercepat pengerjaannya dan benar-benar sangat-sangat cepat.
sekitar seminggu lagi grandstand pada PIV Village akan tuntas semuanya, yaitu pengerjaan pada rangka bangku maupun single seatnya. Jadi dikhususkan buat para sultan yang pemegang tiket dengan harga 10 juta, sudah termasuk area parkir yang PIV, kemudian ruangan yang ber-air condition, lalu ada makanan, snack, dan minuman yang unlimited. Kemudian di sini masih terlihat ya agak slowly dari grandstand zona C yang terbentang di tikon yang pertama menuju tikon yang kedua di sisi kanan trek, dan terlihat dari kejauhan juga sejumlah para pekerja yang sedang menyiapkan menyempurnakan bagian trek utama yang sudah dilakukan pengikisan. Ya, meteran mulai digelar membentang ke kiri ke kanan untuk mengukur lebar maupun persiapan dari elevasi yang tepat. Dan di sini salah satu pekerja yang sedang merapikan bagian dari curve yang merupakan jalur drainase horizontal juga di sini. Jadi nanti ini akan dilakukan pencucian atau dilakukan pembersihan dulu untuk bagian main track sebelum diaspal. Ya, kita harap ya semoga pengaspalan ulang ini benar-benar menghasilkan aspal yang sungguh-sungguh tidak seperti yang sebelumnya. Dan inilah jalur lap penalti. Kita melihat ke arah tikon yang keempat dan terpantau di sisi kanan sejumlah single seat yang sudah rapi di bagian grandstand zona D di tikon yang keempat menuju tikon yang kelima. Kemudian pengerjaan pada area gravel bed yang dahulu pernah dilakukan pengaspalan pada alas dasar gravel bed, sekarang aspal sudah diangkat dan dibongkar, kemudian akan digantikan dengan hanya gravel bed saja agar tidak membahayakan bagi para pembalap seperti yang pernah kita lihat di acara tes pramusim kemarin. Dan persiapan untuk zona luar di sini yang merupakan gerbang kedua ya teman-teman. Di sini gerbang kedua untuk masuk ke zona sirkuit. Ya, namun saat ini untuk gerbang yang kedua ini akan lebih aktif nanti di tahun-tahun berikutnya karena masih ada sejumlah grandstand yang akan didirikan ya di sisi luar, terutama dari tikungan yang kelima sampai menuju ke tunnel 2. Nah, untuk sementara di jalur ini akan difungsikan sebagai jalur masuk menuju ke bagian dari tunnel 2 yang mana nanti para penonton ataupun pengunjung yang sudah memegang tiket akan menonton dan akan diangkut melalui tunnel 2 menuju ke zona tengah. Dan terlihat sekali zona E maupun zona F, dan masih tersisa setengah lagi untuk zona F yang belum tuntas dari pendirian untuk grandstand yang merupakan standar grandstand di sini. Ya, corak kursi berwarna biru ya, single seat untuk standar grandstand, terutama dari zona C, zona D, zona E, F, dan nanti untuk zona H kita akan melihat warna single seat apa atau warna bangku yang untuk grandstand menonton. Kita akan pantau terus di channel ini. Ya, sudah kita melewati tikungan ke-8 dan 9 juga tunnel 2. Terlihat di sini pengerjaan mulai pengaspalan yang akan dipersiapkan untuk jalur masuk atau akses menuju Bukit 360 derajat. Dan 3 building atau 3 bangunan yang sudah berdiri kokoh di sini sangat terlihat megah dan indah, dihiasi dengan background dari laguna yang air pasangnya ada. Ya, semoga saja nanti di saat balapan MotoGP ya, air pasang sedang terjadi di bagian laguna sehingga helikopter Dorna bisa menyoroti keindahan yang ada. Jadi konsep dari sirkuit yang benar-benar di pinggir pantai atau mepet dengan pantai, dan di samping baratnya juga dengan laguna yang terisi penuh dengan air pasang. Dan progres pada bangunan yang kedua di sini untuk
3 bangunan di Bukit 360 sudah mulai terlihat pemasangan railing atau dinding kaca sebagai pembatas atau pengaman, dan bangunan utama atau bangunan yang pertama di sini sudah mulai hampir tuntas pengerjaan pada sisi bagian atap. Ya, kurang lebih sekitar 3-5 hari nanti akan kita lihat hampir tahap finishing yang akan bisa dilakukan atau yang dikerjakan pada 3 bangunan yang sudah berdiri di atas Bukit 360 ini. Dan para pekerja dari RMI atau Road Grip Motorsport Indonesia di sini terus menuntaskan pengecatan pada run-off, pada verge, lalu pada curve dan sebagainya. Ya, warna merah menyala dan sangat terang, walaupun nanti di saat mendung atau saat gelap masih tetap bisa kita lihat warna di track ini ya. Ya, bisa dibilang dengan modal cat yang dicoret-coret di sini sudah menunjukkan identitas dari Indonesia dengan Pertamina Mandalika International Street Circuit yang siap menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara yang menyelenggarakan Formula One ataupun MotoGP. Oke, kita tinggalkan tikungan yang ke-11, kita lanjutkan ke tikungan yang ke-12 dan terlihat di sisi kanan untuk grandstand di sebelah kanan dari track sudah mulai satu section berdiri tegak. Dan untuk single seat nanti kita akan pantau dan masih persiapan untuk sejumlah titik drainase permukaan serta pengaspalan yang dituntaskan di titik sini. Ya, beberapa agregat terus disiapkan, ditata dan diangkut ke lokasi yang merupakan jalur atau akses di dalam zona tengah sirkuit ini. Nah, jadi seperti yang kita sering bagikan ke teman-teman ya, kalau sirkuit Mandalika masih dalam tahap finishing dan terus akan berbenah sampai beberapa hari, beberapa bulan, beberapa tahun ke depan. Jadi ini belum final ya, karena bagaimana rupa sirkuit Mandalika yang final nanti kita akan lihat di beberapa tahun kemudian, karena konsep dari awal memang sirkuit yang merupakan konsep dari street circuit, artinya jalan yang ada di dalam kompleks kita bilang. Jadi nanti ada kompleks hotel dan resort seperti yang sudah sering kita ucapkan, dan itu akan dibangun seiring waktu, dan nantinya pastinya sirkuit Mandalika akan terlihat total atau final mungkin tidak tahun ini, tapi tidak juga di tahun depan, tapi kita akan sama-sama melihat di tahun-tahun berikutnya akan terus berbenah. Karena seperti yang sudah kita tahu, kalau sirkuit ini dibangun secara maksimal dalam satu waktu, maka tidak akan bisa mengikuti perubahan nantinya. Oke, dan jalur yang ini kita koreksi ya, bukan jalur semacam mempercantik saja pada trek yang akan disorot oleh kamera Dorna, tapi ini juga memang merupakan jalur akses yang sekiranya di tikungan-tikungan agak kesulitan buat para pembalap kembali ke main track. Ya, pengerjaan untuk membersihkan dari run off juga terus dilakukan oleh track jet di sini, teman-teman. Trackjet melakukan pembersihan, pengepelan dan semacamnya, jadi terus diselesaikan agar bagian dari run off siap dilakukan pengecatan juga nanti. Ya, kita menuju ke tikungan yang ke-15 yang ada di depan kita. Sudah kita pantau untuk beberapa section dari standar grandstand yang ada di sebelah kiri dari tikungan yang ke-14 menuju 15. Kemudian persiapan dari pengaspalan ulang yang terus dilakukan di sini mulai dari tikungan sebelum 17 dan juga beberapa titik selanjutnya menuju ke tikungan yang ke-5. Selain itu persiapan di sisi lain ya, untuk area yang merupakan fasilitas penunjang juga terus dipersiapkan, baik itu di luar sirkuit maupun di dalam sirkuit. Ya, saat ini terpantau ya sejumlah pekerja di sini yang masih menyelesaikan persiapan untuk melakukan pengaspalan ulang,
dan kita akan pantau untuk video-video berikutnya. Kita akan bagikan ke teman-teman semua supaya kita sama-sama mengkawal atau sama-sama tahu ya kalau sirkuit Mandalika progresnya seperti apa. Ya, bukan maksud untuk membandingkan sirkuit kita sendiri ya dan sirkuit-sirkuit yang ada di luar negeri. Namun kalau kita boleh meliput secara keseluruhan, maka bisa kita tahu. Yang saya maksud di sini adalah kalau misalnya kita mengatakan sirkuit di negara mana itu lebih bagus, di negara mana lebih baik, di negara mana yang paling bagus. Tapi kalau seandainya kita punya liputan atau kita bisa menonton liputan dari awal progres dari masing-masing sirkuit tersebut, tentunya teman-teman semua atau para netizen pasti akan membuli, pasti akan mengkritik, dan pasti akan menjadi seperti semacam mandor online seperti yang kita trendingkan di sini. Dan pemandangan di belakang pedok yang merupakan pit building area juga sudah mulai terlihat sejumlah bangunan-bangunan sebagai ruangan khusus bagi Dorna, bangunan-bangunan khusus sebagai kru untuk para pembalap dan mekanik. Seperti yang kita tahu ya, lebih dari 2.500 nanti kru dan staf Dorna yang akan mengisi sirkuit Mandalika. Dan untuk progres dari beautifikasi sirkuit Mandalika di sisi luar sini sudah bisa kita ukur persentasenya hampir lebih dari 60% sudah tuntas, yaitu persiapan pada jalan provinsi, kemudian pavement atau jalur untuk para pedestrian, untuk area berfoto dan juga penghijauan dan sebagainya. Nah, jadi beberapa landmark disiapkan, kemudian untuk objek-objeknya nanti akan terpasang di saat waktu yang tepat ya, sehingga di saat sudah selesainya pengerjaan pada jalur provinsi sendiri. Dan alhamdulillah ya, walaupun hujan terus mengguyur di kawasan sirkuit Mandalika dengan hadirnya drainase pengendali banjir selebar ini ya, sedalam ini, alhamdulillah sudah tidak ada lagi genangan air, tidak ada genangan banjir, baik itu di kawasan sirkuit maupun di sekitar sirkuit Mandalika. Dan untuk kawasan sisi kanan memang masih seperti ini ya, ada genangan air, dan ini akan menambah estetika dari konsep sirkuit Mandalika yang mepet dengan pantai atau mepet dengan laut di sisi Lombok Selatan ini.